Saya pernah menolak Prabowo Subianto saat dia tampil sebagai kandidat presiden 2019. Bukan semata-mata karena saya mendukung Jokowi, melainkan masa itu sosok Prabowo sangat berbahaya bagi Indonesia. Kedekatannya dengan kelompok kanan radikal, kemesraannya dengan mantan istri Siti Titi Hediati Soeharto yang notabene klan Cendana. Sangat memungkinkan Indonesia kembali ke era rezim Orde Baru bila dia memenangi pemilihan presiden. Mestinya Anda ingat ketika Prabowo menolak hasil Pilpres 22 Mei 2019. Ibu kota mendadak senyap, suasana kota jadi mencekam. Perkantoran segera mempercepat jam kerjanya dan menyuruh karyawan pulang lebih awal. Bayang-bayang kengerian Jakarta di kerusuhan 1998 menghantui semua anak bangsa. Was-was dengan segala kemungkinan karena Prabowo marah dan kecewa. Saya pun kemudian kecewa karena Jokowi mengajaknya masuk kabinet kerja. Namun sebentar saja, setelah merenungkannya dengan mempertimbangkan stabilitas negara yang sedang membangun dalam jangka panjang, saya bisa menerima kehadirannya ketimbang semakin rusuh tak jelas. Meruntuhkan polarisasi perbedaan, merangkul dan memenangi politik tanpa merendahkan sesuai filosofi luhur budaya Jawa. Sugi tanpa banda, ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngarosake. Kaya tanpa harta, menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Nampaknya Prabowo juga introspeksi, maju di Pilpres berkali-kali dan kandas. Terus-menerus kalah yang tentunya menguras ratusan miliar dana kampanye dan letih jiwa, capek batin selain menguras energi fisik karena harus berkeliling kampanye. Bahkan dia kalah saat bersaing dengan tentara sekolahan model SBY. Mungkin masuk kabinet dan bekerja dari dalam lebih aman dan bisa memberikan terobosan. Dan pilihan serta keputusannya itu terbukti benar. Lebih dari itu, sekarang saya menyadari bahwa Prabowo Subianto sudah banyak berubah. Bukan lagi sosok Prabowo, anak ekonom Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, mantan mantu Presiden Soeharto, bagian dari klan Cendana dalam citra di angan-angan saya selama ini. Melihat bagaimana dia begitu bergembira di tengah prajurit sebagai Menteri Pertahanan RI, saya menyadari bahwa panggilan hidup Prabowo memang berada di tengah prajurit, di antara kerumunan tentara, di tengah para serdadu. Dia at home, nyaman. Kekesalan dan ketidakpuasannya pada masa pencapresan di luar kubu kekuasaan adalah hanya bisa bergaul dengan tentara-tentaraan, milisi berseragam. Dengan berkuda atau naik jeep, keliling lapangan, inspeksi-inspeksian di tengah pendukungnya. Setelah menjadi Menteri Pertahanan, dia bisa kembali ke markas tentara yang sesungguhnya, berkesempatan inspeksi pasukan yang sebenarnya, berada di tengah prajurit yang dulu menjadi bagian perjuangan dan karirnya. Bahkan baru-baru ini mendapat wing kehormatan usai menjajal pesawat jet tempur F-16 milik TNI AU. Hal yang mustahil dia dapat jika kukuh berada di luar ring kekuasaan. Prabowo Subianto telah berubah. Ya, setidaknya dalam pandangan saya sebagai pengamat awam, bahwa perjalanan panjangnya di masa lalu sebagai Danjen Kopassus, sebagai anak mantu keluarga Cendana, sebagai bintang terang perwira militer yang selalu diutamakan dan diistimewakan, mendapat banyak privilege, akhirnya mundur selangkah di bawah presiden era baru. Dan dia menerima dengan legowo. Nampak segalanya menjadi cerah di mata Prabowo setelah masuk kabinet kerja Jokowi. Sudut pandang yang menyeluruh di dalam sidang kabinet yang mendengarkan pembahasan masalah bangsa dari segala sisi, dari semua pembantu presiden yang ada, membuatnya lebih bijak. Saya terharu melihat kepatuhannya pada atasan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Prabowo memandang Jokowi dengan hormat dan patuh pada perintahnya. Dia paham kedudukan, sadar posisi, tahu perannya. Lebih dari itu, dia aktif memberikan kesaksian bagaimana Jokowi sungguh-sungguh dalam membangun bangsa ini dan dia bertekad untuk meneruskannya. Tak ada lagi ekspresi kemarahan,
Tak ada wajah tegang, mimik bersungut-sungut, dan gebrak-gebrak meja atau lempar handphone seperti dulu. Dia makin sumringah. Dan kini, sebagian dari kita melupakan hal-hal buruk pada Prabowo. Karena menurut saya, dia memang berubah. Jika Sandiaga Uno sebagai wakil Prabowo saat menjadi capres-cawapres yang sama-sama masuk kabinet Jokowi, menegaskan dia memilih meneruskan kebijakan Jokowi ketimbang melakukan perubahan. Maka dia bukan hanya mengikuti Prabowo, melainkan memang pilihan rasional berdasarkan fakta yang dia hadapi sehari-hari. Bukan perubahan atau change yang dibutuhkan bangsa ini saat ini, melainkan keberlanjutan, continuity. Gagasan tawaran perubahan menjadi tak jelas. Karena bisa saja berubah menjadi negara Islam, berubah jadi Taliban Afghanistan, dan terpuruk menyusul Yaman, Irak, Suriah, dan Libya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Martosuito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Prabowo yang berubah. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.